Pada waktu itu teman gue pernah bercerita ke gue, ada salah satu keluarganya yang mengalami hal aneh, dimana waktu dia hamil, kehamilannya sudah berjalan 5 bulan, tiba-tiba perutnya menjadi kempes dengan sendirinya. Cerita ini berawal pada suatu keluarga kecil. Kepala keluarganya bernama Said dan istrinya bernama Tina. Mereka sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Asri. Said bekerja sebagai kuli bangunan di salah satu proyek pembangunan apartemen di daerah Jawa, dan Tina sebagai ibu rumah tangga. Said baru bekerja di situ selama 3 bulan. Memang Said orang yang rajin, bisa mengerjakan pekerjaan berbagai hal. Makanya dia sangat dipercaya oleh mandornya untuk mengawasi pekerja yang lain. Suatu hari bos dari pemilik apartemen itu berkunjung untuk mengecek pekerjaan pembangunan itu. Dan memang seperti biasanya membawakan banyak makanan untuk pekerjanya. Memang tidak dirasa ada yang aneh, karena memang hampir sebulan sekali bosnya itu datang untuk mengecek pembangunannya dan membawakan banyak makanan untuk pekerjanya. Akan tetapi mandor proyek itu seringkali menanyakan kepada kuli-kuli bangunan di situ, apakah ada istrinya yang tengah hamil muda, karena infonya akan diberikan bonus. Kebetulan dari pekerja itu semuanya hanya Said yang memang istrinya tengah hamil anak kedua. Kandungannya sudah berjalan 2 bulan. Said pun sering mendapatkan perlakuan istimewa dari bosnya dan sang mandor, seperti sering diberi uang lebih dan juga makanan yang banyak untuk dibawakan ke istrinya. Said pun tidak pernah menaruh curiga karena memang mungkin bentuk perhatian bosnya kepada dia. Temannya Said yang mana memang sama-sama bekerja di situ, yang sudah bekerja selama 1 tahun, banyak menceritakan hal aneh kepada Said. Pernah ada juga yang istrinya tengah hamil dan mendapatkan perlakuan seperti itu. Akan tetapi tiba-tiba istri dan anaknya dalam kandungan meninggal. Mendengar hal itu, Said tidak menggubrisnya, karena dalam pikiran dia mungkin teman sesama pekerjanya ada yang syirik. Kandungan Tina memasuki 5 bulan. Said sedang bekerja lembur di proyek. Hari itu memang Said tidak pulang. Di rumah hanya Tina istrinya dan anak pertamanya Sri. Subuh, waktu Said sampai rumah dan membangunkan istrinya, pas istrinya bangun tiba-tiba histeris karena perutnya sudah tidak membesar, seperti rata, seperti tidak sedang mengandung. Said pun kaget melihat itu. Said langsung membawa Tina ke rumah sakit untuk memeriksanya dengan membawa buku kandungan dan hasil laporan dokter. Pas di USG ternyata tidak ada janin di dalam kandungannya. Hasil report dari rumah sakit, istri Said terkena kista. Keesokannya pun Said izin ke mandor untuk tidak masuk beberapa hari, dan mandor pun memberi izin. Keluarga Tina dan suaminya membawa Tina ke tempat ruqyah, berniat untuk mengobatinya. Pas sedang dibacakan doa, dari mulut Tina mengeluarkan muntah, serta keluar boneka kecil seperti yang sudah terbakar dan menyeramkan. Ustadz memberitahukan bahwa ada yang menyuruh makhluk itu ke dalam tubuh Tina. Makhluk itu ialah jenglot. Dan janin ibu Tina pun ditumbalkan kepada orang yang syirik untuk kekayaan. Akhirnya jenglot itu pun dibakar oleh Pak Ustadz. Setelah menjalani pengobatan beberapa hari, istri Said pun sembuh. Akan tetapi memang kandungan yang di dalamnya sudah tidak ada. Info dari rekan kerja Said bahwa bos pemilik pembangunan apartemen itu sudah meninggal, dan sekarang pekerjaannya diambil alih oleh anaknya. Semenjak saat itu Said keluar dari pekerjaannya dan menjalani sebagai pedagang. Hingga kini ibu Tina belum lagi hamil. Begitulah ceritanya.